Yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya Arif. Ulala, hari ini kita akan bahas soal Drag X dan Drag S. Kali ini Vopo mengeluarkan dua produk yang sama, ada yang X, ada yang S, sama-sama drag ya. Buat kalian yang belum tahu, Vopo itu sebelum ngeluarin Vinci itu ada drag. Sebelum musim ayo-ayoan itu mau drag yang ramenya teh. Nah sekarang Vopo ingin menaikkan lagi nama drag mungkin ya, karena drag sudah mulai turun gara-gara Vinci. Padahal Vinci udah keren sama-sama Vopo, kenapa ya? Gak tau lah. Saya penasaran sama Drag X, Drag S ini. Apakah yang disajikan oleh mereka? Apa fitur yang ditawarkan sama mereka ya? Karena kemarin Vinci udah oke banget, laku banget di Indonesia gitu ya. Sekarang Drag X, Drag S itu akan selaku mereka kah? Atau saya nggak tahu lah ya. Penasaran sekali saya isinya seperti apa performanya. Buat yang penasaran juga sama Drag X dan Drag S, nonton video sampai habis, oke? Oke, ini dia kemasannya Vopo Drag S dan Vopo Drag X ya. Ada S, ada X. Di sini kelihatan beda, dusnya juga beda ya. Yang X itu lebih besar dan S itu lebih kecil. Oke, di pinggir-pinggirnya sama. Ini belakangnya juga sama. Sama ya. Di belakangnya ini kurang lebih sama, cuman yang membedakan di sini ada 0,15 ohm dan ini 0,2 ohm. Sisanya sama semua. Seperti apa isinya tidak tahu. Kita buka yang ini dulu aja ya. Yang besar dulu. Di dalam kemasannya kita dapat user manualnya. Lalu kita dapat coil. Ini coil yang berapa ohm nih ya? Ini yang 0,15 ohm katanya. Berarti ini yang 0, ini yang 0,3 ohm. Kita mau cobain yang 0,3 dulu aja ya. 0,15 agak serem sih. Yang ini kita coba dulu. Kita lihat dulu di sini ada kabel USB dan ini sudah USB-C ya. Sudah kekinian. Dan ini dia Drag X. Di sini ada pita. Kenapa ada pita? Kosong ya. Nah, ini dia Drag X. Ini si tanknya tuh bening, saya suka banget sama tanknya, simple gitu. Jadi kadang-kadang simple itu jadi keren buat saya. Ini juga si bodinya keren sih. Ini kulit ngemeng-ngemeng, ini kulitnya tuh mirip kulit asli ya. Bukan, ini kayak kulit sapi, bukan kulit domba, bukan kulit biawak, bukan ular juga. Ini kayak kulit asli, empuk juga. Soft touch gitu ya, dan soft touch ya bahasanya bosku. Oh, kulit sunat. Sia deh. Ini dia perlu baterai 18650 1 biji. Oh, ini airflow-nya. Set. Wey, nah ini baru airflow gagah, bosku. Tuh. Ini baru airflow gagah, tuh. Inilah yang kita cari-cari. Oh, bukan diputar, maaf ya, ini dicabut saja. Sistem airflow-nya itu ada pada modnya. Saya kira ini tuh RTA yang bisa diganti gitu, ada pin 510, ternyata bukan ya. Tapi ini keren sih sistemnya, saya suka dengan sistem seperti ini. Baru aja gitu ya, keren ya. Kalian gak usah khawatir ininya akan kebalik saat masanginnya, karena ini dipasangin kayak gimana pun pasti sama ukurannya. HDOG. Tombol-tombolnya di sini ada locolok USB. Desainnya juga bagus. Keren, desainnya keren banget. Handfeel-nya juga keren nih. Enak gitu. Yang ini terasa agak besar ya. Kita cobain buka yang Drag S-nya. Di dalamnya sama, kita dapat user manual,
dapat coil juga sama 2 buah. Lalu kita dapat kabel USB juga. Ada USB-C juga sama ya. Dan kita dapat drag S-nya. Yang ini terasa lebih berat karena dia sudah baterai tanam. Berbeda dengan ini, dia lebih ringan karena baterainya tidak tanam ya. Kita harus tambahin baterai 18651 biji. Tapi tergantung kebutuhan kalian. Kalian suka dengan yang baterai tambahan atau yang baterai tanam? Kalau saya pasti lebih prefer yang baterai tanam ya. Karena baterainya saya pakai buat di mode, bukan di sini. Keren ya. Tulisan dragnya, terus desainnya juga keren. Ini sih lebih enak di tangan sih ya, lebih kecil, lebih pas gitu. Memang rasanya kayak mode single baterai, tapi oke lah gitu, oke lah. Untuk IO masih termaafkan, dia bobotnya cukup berat. Kita ukur dulu untuk ini yang dengan tanpa baterai, dia ukurannya berapa nih? Dia punya lebar 3,1 cm. Untuk tebalnya sendiri dia 2,6 cm. Dan tinggi keseluruhannya dia 12,4 cm ya. Nah, kita lihat bobotnya. Ding. Inilah bobot kosong si Drag X. 115,7 gram ya. Sekarang kita lihat si dimensi yang ini. Untuk tebalnya dia 2,7 cm juga. Untuk lebarnya dia 3,2 cm juga. Untuk tingginya dia lebih pendek ya, dia 11,6 cm ya. Dia hampir 1 cm bedanya. Lumayan. Ngaruh juga tuh kan 1 cm. Sekarang kita lihat fiturnya ada apa aja nih. Kita klik firing button selama 5 kali. 1 2 3 4 5. Langsung nyala ya. Vopo Drag S Gene TT. Oh iya, katanya ini pakai chip barunya dari Vopo. Ini pakai Gene chip TT, Gene TT chip ya itulah. Kenapa pakai TT saya juga nggak tahu. Apakah lebih racing nggak tahu juga. Kita cobain aja ya. Loh. Kekereceman. Nah, itu buat set waktu, jadi kalian juga bisa ngeset waktu. Di sini ada jam ya. Kita lihat si mode ini dia running dari 5 watt sampai ke 60 watt ya. 60 watt, lalu di situ ada tombol kunci, ada ohm, ada berapa kali puff. Lumayan informatif juga ya. Ini ada kayak sistem achievement, tapi saya juga belum ngerti ini maksudnya kayak gimana, cara makainya gimana. Nanti kita cobain saat kita mencoba sensasinya ya. Kita coba tombol-tombolnya. Kalau misalnya kita klik plus dan minus, oke. Ini untuk puff counter kayaknya. Soalnya di Vinci kemarin ada puff counter kan. Jadi kita bisa tahu sudah berapa kali ngepuff kita per harinya. Tadi dia bisa ngerekord sampai 14 hari ya. Nih. Nah, ini hari pertama, ini sampai ke hari ke-14. Kita per harinya tuh udah ngepuff berapa kali. Oke. Nah, sekarang kalau kita klik plus dan tombol firing untuk mengunci ya. Jadi kita nggak bisa naik turunin wattnya. Sekarang kalau tombol minus dan tombol firing itu untuk ngereset puff. Dan kalau misalnya kita klik semuanya, oke, ini untuk nyetel jam ya. Sekarang jam berapa nih? 16. 19. Set. Oke, kalau misalnya kita klik firing button 3 kali, 1 2 3. Tidak ada yang berubah. Kalau misalnya kita 4 kali, 1 2 3 4. Tidak ada yang berubah juga ya. Jadi fiturnya cuma segitu-gitu aja. Sebenarnya untuk port ini udah sangat-sangat cukup sih ya. Tapi ya kita lihat aja seperti apa performanya, dan ini yang sistem achievement itu seperti apa. Kita cobain dulu ya. Sekarang kita mau masukin coilnya.
Ini untuk detailnya. Kita masukin liquid nih. Kita pakai coil yang 0,3 ohm dulu. Di sini masukin. Kita masukin liquidnya dari sini nih. Ada tulisan Vopo dan ada tanda panah. Kita cabut. Haha. Lumayan banyak ya isinya ya. Saya sampai 8 kali kecrot full tuh. Kan lucu kan, kelihatannya tuh isinya tuh kelihatan gitu. Lucu banget. Kita diamkan dulu selama 5 sampai 10 menit. Lalu kita coba masukin baterai yang ini. Kelihatan nggak, di situ ada tanda plus. Ya pokoknya dalamnya ada tanda plus ya, jadi yang plusnya di dalam. Set. Sekarang kita klik firing button sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Itu untuk menyalakannya ya, menyalakan mematikan kalian klik firing button sebanyak 5 kali. Sekarang kita lihat fiturnya di sini ada apa aja nih. Ini sama, ada achievement, si tampilannya sama tadi ya. Tuh. Sama banget tampilannya. Tidak ada bedanya. Sekarang kita lihat si ini running dari 5 watt sampai ke, oh yang ini bisa sampai 80 watt katanya ya. Kita lihat coba di fitur-fiturnya, kita klik 4 kali. 1 2 3 4. Nggak ada yang berubah juga. 1 2 3 nggak ada yang berubah juga. Plus dan tombol firing sama-sama untuk mengunci. Plus dan minus sama untuk mengukur puff. Nah ini juga sama untuk puff counternya ya. Nah jadi di sini fiturnya juga sama-sama saja, tidak ada yang macam-macam. Oke. Sekarang kita mau isi yang device ini pakai yang 0,15 nya. Tadi kan yang device ini pakai yang 0,3, kita yang ini pakai yang 0,15 nya biar nyocol. 0,15 ohm ya. Ini yang paling rendah yang dimiliki Drag S dan Drag X. Pastikan saat kalian memasang coilnya itu didedetin, ditekan-tekan, gigi tekan gitu. Naon sih gigi tekan? Set. Sudah penuh. Kita coba diamkan 5 sampai 10 menit ya. Saya juga mau sekalian baca si buku manualnya. Tutup airflow-nya dulu biar. Nah, keren gitu. Ini saya suka banget sama nyeting airflow-nya dan kulitnya tuh keren gitu. Ini device keren banget sih buat saya. Saya belum ada komentar buruk untuk desainnya. Ini keren banget sih. Kalau dibandingkan dengan Vinci, saya lebih suka ini. Tapi ini lebih berat dibandingkan Vinci ya. Mungkin sedikit jauh lebih berat. Oh iya, bobotnya yang ini belum ya. Saya mau tahu ini bobotnya berapa nih yang Drag S ya. Yang Drag S katanya bobotnya 155 gram. Dan kalau yang Drag X dengan baterai itu bobotnya jadi 172 gram ya. Jadi ini 20 gram lebih berat dibandingkan yang Drag S. Posisi sama-sama pakai baterai. Sekarang kita tungguin 5 sampai 10 menit aja. Saya pengen tahu seperti apa rasanya, seperti apa performanya, oke? Drag X dan Drag S ya. Untuk Drag S itu kelebihannya dia ada built-in baterai itu 2600 mAh ya. Untuk kapasitas liquidnya dia sama-sama 4,5 mili. Cukup banyak, cukup menghabiskan liquid di botol kalian. Tapi mungkin di sininya akan lebih tahan lama ya. Saya suka banget di sini kelihatannya tuh simple, rapih gitu ya.
nggak ada gerinjil, nggak ada apa. Saya suka banget, lucu gitu kelihatannya. Ini pasnya running di berapa watt nih? 0,3 ohm ya. Kita coba di 25 watt dulu ya. Dalam video kali ini saya pakai Smile. Ini liquidnya sama-sama freebase karena kita disajikan 0,3 ohm dan 0,15 ohm. Jadi tidak ada pilihan untuk Soultnik, kita pakai freebase semua ya. Di sini saya buka lebar si airflow-nya ya. Buka semua. Lagi. Coba saya naikkan ke 30 watt. Oke. Sebelum kerasa saya mau bilang di sini si drip tipnya buat saya di sini terlalu besar ya. Meskipun si lubangnya ini pas-pas saja, tapi untuk ukuran IO di sini dia terlalu luas buat saya, terlalu gede gitu ya. Dan ini nggak bisa diganti. Ini tuh udah bawaan pabriknya begini. Tapi nggak tahu buat kalian mungkin ada yang suka si drip tipnya tuh besar, tapi untuk saya ini kebesaran tetap. Untuk build quality-nya buat saya ini keren banget. Nggak ada kerecek-kerecek, nggak ada kesan murah sama sekali gitu. Ini mahal banget kerasanya. Kulitnya ini yang bikin tambah mahal gitu. Ini kulitnya juga bukan main-main, kayaknya bagus ini kulitnya. Kulit sunat, masa kulit sunat? Ini ada jahitannya juga asli, bosku. Kayang, keren juga ya. Saya nyobain yang 0,3 ohm di 30 watt ini kok kurang ya. Saya nyobain di 35 watt. Belum optimal gitu. Oh, ternyata ini kalau misalnya diklik 3 kali dia ada menu tambahan. Ini ada P plus A, jadi yang pencet plus auto. Coba ya. Ternyata si drag juga punya sistem yang sama dengan Vinci. Ada pencet plus auto, ada yang press. Ini nggak ada, harus dipencet. Dan ada RBA. Di sini RBA jadi warna biru layarnya. Ada tulisan RBA di atasnya. Dengan adanya mode RBA base berarti si Vopo drag ini dia akan dijual si RBA base-nya. Tapi berhubung saya tidak mendapatkan RBA base-nya, jadi saya akan membahas soal yang coil OCC-nya doang ya. Di 0,3 ohm, saya running di 40 watt nih ya. Rasa-rasanya ini biasa saja sih. Dia nggak dapat manisnya, ada rasanya ada. Dia bisa mengolah manis, mengolah rasa dengan baik, tapi tidak sangat baik seperti Vinci sebelumnya buat saya ya. Si Vinci memang buat saya itu si drip tipnya agak aneh karena dia gepeng. Saya kira dengan drip tip yang bundar seperti ini itu akan menjadi rasa yang lebih baik, ternyata tidak juga. Ini biasa saja. Nggak jadi istimewa, malah buat saya itu lebih enak yang Vinci buat saya ya. Padahal ini sudah di 40 watt, max powernya 40 watt katanya yang 0,3 ohm. Oke, sekarang kita cobain yang 0,18 ohm. Oh, ini 0,15 ohm. Dia katanya 60 sampai 80 watt. Kita coba di 60 dulu. Maaf, airflow-nya belum dibuka, maaf.
Main di 60 watt, pertama-pertama saya rasakan di sini ada kayak bau kapas ya. Kita coba main di 70 watt. Oke. Di 70 watt dia ada perbaikan dari manisnya ya dibanding dengan yang 0,3. Di yang 015 itu lebih manis. Saya main di 70 watt. Ini belum maksimalnya katanya 80. Cobain di 80 watt. Ini adalah maksimal yang bisa dikeluarkan oleh modnya. Dan ini maksimal recommendednya si coil 0,15 ohm. Di 0,15 ohm ini rasanya buat saya manisnya oke. Dapat manisnya lebih dapat daripada yang 0,3. Untuk layer per layernya juga dia sedikit lebih baik daripada yang 0,3. Ini hampir menyamai si Vinci ya. Tapi untuk saya tetap si Vinci dia lebih oke mungkin buat saya ya. Kita coba kita mainin airflow-nya. Kita pakai yang setengah. Lucu nih airflow-nya bisa di adjust dan adjust-nya tuh lucu gitu. Dikecilin airflow tidak membaik ya. Tetap airflow yang dibuka lebar itu yang terbaiknya. Tetap ada kayak aroma bau kapas di 0,15 nya. Sedikit tapi bau kapasnya tuh ada kerasa sedikit. Tapi untuk manis-manisnya dia lebih baik daripada yang 0,3. Untuk rasa-rasanya juga di 0,15 ini lebih baik daripada yang 0,3. Tapi di 0,15 dia ada terasa lebih hangat sedikit daripada yang 0,3. Si uapnya tuh berasa lebih hangat gitu. Cuman yang saya rasakan di sini, si liquid tuh untuk layer-layernya dia nggak kebuka semua. Ada beberapa layer yang memang tidak tersentuh oleh si coil-coil yang di drag ini. Saya nggak tahu apakah coilnya sama, apakah berbeda dengan Vinci. Tapi di sini saya merasakan ada sensasi yang berbeda dengan Vinci. Di Vinci saya bisa merasakan rasa-rasanya lebih detail dibandingkan di sini. Tapi kelebihan si device ini buat saya, dia tuh untuk build quality-nya lebih oke, lebih keren, lebih kokoh, lebih solid, lebih kelihatan mahal. Meskipun harganya ya, harganya kalau misalnya bisa dibilang, ini harganya mirip-mirip. Dia harganya sekitar 450.000 rupiah tanpa baterai ya. Ini tidak dengan baterai, tapi ini dengan baterai sama-sama harganya 450.000 rupiah. Ini sudah bisa dibeli dengan coil 2 buah, 0,3 dan 0,15 untuk yang drag X, 0,3 dan 0,2 untuk yang drag S ya. Saya belum tahu untuk cara mengoptimalkan si device ini seperti apa, karena saya sudah coba atur airflow itu masih tetap segitu aja. Malah saya tutup si airflow-nya sebagian, itu rasanya tidak jadi semakin baik ya. Tapi saya acungi jempol untuk cara adjustingnya. Ini enak banget sih cara adjustingnya tuh, kelihatan mahal gitu ya. Meskipun kalau misalnya tangan kalian lagi sensitif, ini pas ngoperinnya agak sakit karena si tombolnya tuh kayak putaran jam, jadi kecil gitu, agak sakit di tangan. Saya tutup airflow-nya sedikit pun dia rasanya langsung hilang. Anehnya tuh di situ, nggak tahu saya kenapa. Saya harapkan di RBA base-nya akan lebih baik ya, dengan settingan kalian, dengan keterampilan kalian bisa membuat coil yang lebih baik di RBA base-nya. Soalnya saya rasakan di sini belum masuk istimewa dari rasanya ya, tapi dari bentuknya ini udah istimewa banget buat saya. Ini khasnya drag dengan build quality yang keren, solid, kokoh gitu. Kelihatan mahal, kalian bawa pun nggak akan malu-malu. Ini keren banget soalnya. Bahannya tuh besi dan kayak ada kulit-kulit gitu ya. Ini full besi. Kecuali layarnya keren sih. Dari desainnya keren banget. Tapi rasanya tidak sekeren bentuknya. Buat kalian pengen beli, ini sudah terjual di banyak webstore di Indonesia. Kalian langsung aja hubungi ke webstore kesayangan kalian, atau kalian beli online aja untuk menghindari
ketemu sama orang ya, karena sekarang lagi banyak virus-virus bertebaran di luar sana yang kurang baik tentunya buat kesehatan kalian. Jadi kalian harus jaga-jaga jarak dengan orang. Beli online itu bisa jadi pilihan baik buat kalian ya. Oke, saya ulangi, untuk Drag X dan Drag S ini dia dibanderol dengan harga Rp450.000 dengan 2 buah coil ya. Jika kalian beli, kalian bisa langsung hubungi ke store kesayangan kalian aja ya. Throttitnya standar sih ya. Yang saya rasakan di sini throttitnya sesuai dengan yang dibutuhkan kita, sesuai dengan yang diinginkan dikeluarkan oleh liquidnya. Untuk rasa-rasanya saya bisa bilang di sini rasanya cukup oke, cukup dia bisa mengeluarkan rasa yang baik. Tapi dia bukan yang terbaik di kelasnya ya. Soalnya Vinci itu sama-sama yang dikeluarkan Vopo, tapi rasanya tidak sebaik kakaknya Vinci. Ya, saya juga kurang tahu ini sebelah mana. Mungkin dari sistem airflow-nya mungkin. Karena di sini saya merasakan kurang, tidak sebaik si kakaknya itu ya. Kalau misalnya kalian mau tanpa membandingkan, ini masih vibeable, masih oke, masih keren. Kelihatannya masih keren, tapi kalian jangan banding-banding sama yang lain. Itu sih saran saya. Soalnya bentuknya udah keren banget sih. Ya, itu semua pilihannya kembali sama kalian. Karena dalam video ini adalah semua tentang apa yang saya rasakan. Dan apa yang saya rasakan itu belum tentu sama dengan apa yang kalian rasakan. Jadi semua itu tergantung kalian, tergantung selera kalian masing-masing. Oke? Oke, mungkin sudah video saya buat hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Dan jika kalian berkenan, kalian bisa klik tombol lonceng di bawah biar notifnya langsung masuk ke handphone kalian kalau ada video baru. Oke? Saya Arif, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you very much.